Ini adalah tempat perlindungan paling fantastis yang pernah saya lihat. Cara pembangunannya sangat unik. Seluruhnya hanya menggunakan bambu dan plastik pembungkus untuk membangun. Ruang yang luas ini tidak hanya cukup untuk satu orang tinggal. Kemampuannya yang sangat tahan terhadap hujan. Bahkan menjadi peralatan berkemah anti hujan terbaik. Pria itu bernama Locke. Sebagai seorang pekerja kantoran, dia suka menghabiskan akhir pekan sendirian di alam bebas. Pertama, dia membersihkan sedikit area kosong. Lalu mengumpulkan beberapa bambu di sekitar. Kemudian langsung membangun kerangka sesuai rencana. Saat itu juga, semuanya terjadi dengan cepat. Ketika dia sedang sibuk bekerja, tiba-tiba hujan turun deras. Agar tidak menghambat keseluruhan proses pekerjaan, dia harus tetap bekerja meski dalam hujan. Setelah dia selesai memotong bambu yang cukup banyak, dia menyusunnya secara berurutan, dan mengencangkannya pada kerangka dasar. Dengan cepat, dia menyelesaikan sebuah platform yang teratur dan rapi. Melihat kualitas ini, tidak diragukan lagi, Locke memang orang yang perfeksionis. Kemudian ia pergi ke sekitar untuk membawa kembali sejumlah bambu. Sebagai seorang yang santai dan bebas, Locke menghadapi hujan deras yang terus turun. Tiba-tiba merasa terinspirasi, lalu langsung berbaring di atas platform bambu untuk merasakan hakikat alam. Setelah hujan reda dan langit cerah, Locke kembali melanjutkan pekerjaannya, menyusun bambu sesuai dengan desain yang ia buat semalam. Dengan hati-hati dan presisi menghubungkannya hingga kokoh. Dari bentuk awal kerangka ini bisa dilihat, Locke benar-benar seorang jenius desain. Saya sampai sekarang masih belum tahu apa sebenarnya ini. Saat sedang berbicara, hujan tiba-tiba turun lagi. Harus diakui bahwa cuaca di daerah tropis memang selalu tidak menentu. Locke terpaksa mengenakan jas hujan dan melanjutkan pekerjaannya. Walaupun hujan semakin deras, tapi hal ini sama sekali tidak menghentikan semangat Locke yang membara. Seiring hujan deras mulai mereda, kerangka keseluruhan pun selesai dibangun. Tepat setelah ia mendirikannya, hujan turun tiba-tiba seperti menamparkan muka. Untungnya, Locke sudah terbiasa dengan cuaca yang tidak menentu ini. Dia tetap bekerja seperti biasa. Setelah memasang lembaran bambu satu persatu ke rangka, pembangunan struktur utama tempat berlindung ini pun selesai. Kemudian dia merebahkannya kembali. Lalu dia mengambil plastik pembungkus dan membungkusnya berlapis-lapis. Pada langkah ini, Locke harus sangat hati-hati, sambil memastikan plastik pembungkusnya tidak sobek, serta membungkusnya lapis demi lapis dengan rapat dan presisi. Kemudian dia mengambil batang bambu lagi untuk memperkuatnya. Setelah itu, dia langsung menegakkan keseluruhan strukturnya. Lalu dia menggunakan pisau kecil untuk memotong bagian tengahnya, untuk menyisakan ruang bagi pintu utama, sekaligus menyiapkan kerangka untuk pintu utama. Di saat hujan turun, Locke mengumpulkan beberapa daun panjang dari sekitar, berniat untuk menenunnya menjadi tikar daun. Melihat keahliannya, ini jelas merupakan keahlian turun-temurun. Selanjutnya, ia segera memasangnya di bagian belakang tempat perlindungan. Dengan cara ini, tempat perlindungan tidak hanya bisa menahan angin dan hujan, tetapi juga menjadi semacam dekorasi untuk tempat perlindungan tersebut. Ini meningkatkan keindahan keseluruhan. Meskipun hujan deras ini memberikan banyak kesulitan bagi Locke dalam bekerja, ia tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan setiap langkah dengan baik. Selanjutnya, ia hanya perlu menyambungkan dan mengencangkan pintu utama. Tentu saja, agar lebih praktis, Locke juga membangun sebuah tangga kecil. Terakhir, ia mengambil dua batang bambu yang panjangnya sama, untuk menopang pintu utama. Dengan demikian, pembangunan tempat perlindungan ini secara resmi selesai. Setelah itu, Locke mengambil ranselnya, dan letakkan satu lapisan alas di dalamnya. Karena hujan deras tidak berhenti sepanjang waktu, seluruh tubuh Locke basah kuyup. Ia tidak punya pilihan selain mengganti pakaiannya dengan yang kering. Kemudian, ia duduk di dalam tempat perlindungan, menikmati keindahan pemandangan hujan ini. Kadang-kadang ia duduk bermeditasi sambil melamun, dan kadang berbaring untuk merenung, sepenuhnya mengosongkan diri, merasakan keajaiban alam, memasak air panas lagi, menyeduh secangkir kopi, sambil meminum kopi, sambil menikmati pemandangan hutan di tengah hujan, benar-benar menikmati hidup hingga membuat orang lain iri. Saat malam tiba, sudah waktunya untuk mengisi energi. Terlihat Locke pertama-tama memecahkan 2 butir telur ayam ke dalam mangkuk. Setelah telur dikocok, dia menambahkan beberapa potong tahu. Lalu tahu tersebut dihancurkan dengan hati-hati. Kemudian dia menambahkan sedikit ikan kalengan. Ikan tersebut juga dihancurkan. Tuangkan minyak ke dalam wajan. Tunggu hingga suhu minyak mencapai setengah panas. Tuangkan adonan langsung ke dalam wajan. Ratakan menjadi bentuk seperti pancake. Goreng hingga kedua sisi berwarna keemasan.
Tidak lama kemudian, olahan pancake telur yang harum dan spesial sudah matang. Locke menikmati makan malam yang lezat di malam hujan ini. Lalu menutup pintu. Terlelap dengan damai di tengah suara hujan yang rintik-rintik.